78 pembalap internasional tuntaskan etape kedua Tour de NTT di Kabupaten Belu. Lurah Patubanao ajak masyarakat menjaga kebersihan Sungai Telau dengan aksi Jumat Bersih. Dukung Astacita Presiden, Lapas dan Imigrasi Atambua tanam 500 anakan kelapa. Halo pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Baita Belu, program berita teraktual yang terjadi di Kabupaten Belu selama sepekan. Bersama saya Matil Billy akan menemani Anda dalam setengah jam ke depan. Sebanyak 78 pembalap internasional menyelesaikan etape kedua Tour de NTT. Etape ini menempuh jarak sepanjang 151 km dari Kabupaten Timur Tengah Utara menuju Kabupaten Belu. Event balap sepeda Tour de NTT disebut sebagai salah satu ajang bertaraf internasional terpanjang di Indonesia. Dengan total jarak lomba mencapai 1.500 km, melintasi 3 pulau besar di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ajang ini berlangsung selama 12 hari dan diikuti 80 pembalap dari 16 tim profesional dari 13 negara. Dalam etape kedua ini, para peserta harus melalui medan yang berliku-liku dan menanjak di wilayah perbatasan dengan titik start dari Kabupaten Timur Tengah Utara menuju Kabupaten Belu sepanjang 151 km. Antusias masyarakat begitu tinggi untuk melihat para rider hingga saat para pembalap pertama tiba. Jalur finish dipenuhi jeritan semangat dan tepuk tangan penonton. Hasil akhir menempatkan pembalap Emily Van Nicker dari Aljazair sebagai juara pertama. Disusul Matthäus Philipp dari Belanda dan di tempat ketiga Joshua Abiva Pascual dari Filipina. Antusiasme juga terlihat dari pengakuan salah satu pembalap asal Australia, Brandon Green. Menurutnya keramahan warga, antusiasme penonton, serta keindahan alam Nusa Tenggara Timur menjadi pengalaman tak terlupakan. Baginya ini merupakan pertama kali datang ke Indonesia dan sekaligus mengikuti balapan berskala besar. How you experience when you visit Indonesia, especially our regions Belu, when you join this event? Yeah, it's been really lovely. Like the crowds, the people, everyone's so friendly. The scenery is lovely. But yeah, it's really the crowds, the noise. Everyone on the side of the road, they're so friendly. They're cheering. Everyone's cheering for you. It's been really, really nice. So, where do you come from, Mister? So I'm from Melbourne, in Australia. Yeah, very far south. How many times you join this event? This is my first time, and it's my first time in Indonesia. So it's been a really nice experience so far, and yeah, I expect it to be the same for the rest of the week. Sementara itu, salah satu warga Atambua, Anato Moreira, menyatakan rasa bangga karena daerahnya dijadikan lokasi finish etape kedua. Baginya, kegiatan ini membawa suasana meriah ke kota Atambua sekaligus memberikan dampak ekonomi dengan ramainya pengunjung dan wisatawan. Sebagai warga Belu, di Atambua sangat senang ya, karena ini pertama dan menjadi rute terpanjang 1.500 km. Dan juga ini juga sebenarnya bagian dari mempromosikan lokasi-lokasi wisata yang dilalui oleh para peserta tour. Sehingga ini menjadi contoh dan tidak saja untuk di Tour NTT, mungkin nanti di Belu juga bisa dibuat untuk tour lebih ke yang di tingkat kabupaten. Dan saya sangat bangga karena yang pertama
ini merupakan promosi, selain jadi promosi untuk pariwisata dan juga menjadi pemicu bagi para cycling seperti kami ya. Itu untuk bisa memacu diri untuk bisa membuat event-event seperti begini di tingkat level di kabupaten. Usai balapan, para pemenang langsung menerima penghargaan dari Bupati Belu bersama unsur Forkopimda. Prosesi penghargaan ini semakin menegaskan bahwa Tour de NTT bukan saja ajang olahraga, namun juga sarana promosi pariwisata dan penguatan citra Nusa Tenggara Timur di mata internasional. Selanjutnya, etape ketiga Tour de NTT 2025 dijadwalkan berlangsung pada Jumat 12 September dengan rute dari Kabupaten Belu menuju Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Polres Belu dan pemerintah daerah Kabupaten Belu lakukan peninjauan lokasi untuk pastikan keamanan dan kelancaran pelaksanaan Tour de NTT. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan peserta tur serta masyarakat sekitar. Kegiatan peninjauan lokasi dilaksanakan pada Selasa 9 September 2025. Polres Belu dan Pemda Belu melakukan peninjauan lokasi untuk memastikan keamanan dan kelancaran pelaksanaan Tour de NTT. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan bahwa lokasi yang akan digunakan untuk kegiatan tersebut aman dan siap untuk digunakan. Dengan peninjauan ini, Polres Belu dan Pemda Belu dapat mengidentifikasi potensi-potensi keamanan yang perlu ditingkatkan dan melakukan langkah-langkah preventif untuk mengantisipasi gangguan keamanan. Sinergi antara Polres Belu dan Pemda Belu menunjukkan komitmen bersama untuk memberikan pelayanan terbaik dan memastikan keamanan dan keselamatan peserta Tour de NTT serta masyarakat. Adapun rute yang dilalui peserta tur, yakni Ainiba, Mota Ain, Haliwen, dan akan finish di depan Batalion Brimob Atambua. Kepala Satuan Lalu Lintas Belu, Ibtu Putra Romdoni, menjelaskan, peninjauan ini dilakukan agar dapat memastikan semua aspek keamanan dan lokasi yang akan dilalui oleh para peserta tur dapat dihindari dari kecelakaan dan telah mengatur penempatan personil di titik-titik strategis untuk memastikan keamanan dan keselamatan peserta Tour de NTT. Satuan Lalu Lintas Polres Belu untuk melakukan dalam persiapan Tour de NTT yang melibatkan pesepeda internasional dengan 13 negara. Kami melakukan koordinasi dengan lingkup Pemda untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak, jalan-jalan yang bolong, sehingga dalam pelaksanaan Tour de NTT ini dapat berjalan dengan baik. Dan juga kami sudah melakukan pemetaan di mana tempat-tempat atau jalur yang dilintasi ini yang masih ditemukan hewan-hewan ternak ataupun hewan-hewan liar yang melintas. Kami juga memberikan himbauan kepada masyarakat untuk di tanggal 11 dan 12 pada saat kegiatan Tour de NTT ini untuk hewan-hewan ternak tersebut dimasukkan ke kandang agar mengantisipasi terjadinya kecelakaan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan dalam kegiatan tersebut. Polres Belu juga akan bekerjasama dengan pihak terkait lainnya untuk memastikan keamanan dan keselamatan peserta serta masyarakat sekitar. Selain Polres Belu berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat agar Tour de NTT dapat berjalan dengan lancar dan aman. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Sebanyak 72 pembalap sepeda melaksanakan etape ketiga dari Kota Atambua, Kabupaten Belu menuju Kota Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Para pembalap akan menempuh jarak sejauh 168,2 km.
Bertempat di depan Mako Brimob Atambua pada Jumat 12 September 2025 pagi. Para peserta yang terdiri dari 16 tim balap melakukan line up sebelum dan pengecekan kehadiran sebelum balapan dimulai. Untuk etape ketiga, para peserta akan menempuh jarak sejauh 168,2 km menuju kota Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dalam pelepasan ini dihadiri oleh Bupati Belu, Forkopimda, serta perwakilan dari TNI Polri serta instansi vertikal. Untuk diketahui jumlah peserta yang ikut dalam etape ketiga ini sebanyak 72 pembalap dari 13 negara. Pada kesempatan ini, para peserta lomba dilepas secara resmi oleh Bupati Belu Willy Broduslai. Bupati berharap para peserta dapat mengikuti etape ini dan menyelesaikannya dengan keadaan selamat. Ia juga memberikan apresiasi kepada para peserta yang juga turut berpartisipasi dalam mempromosikan wilayah Kabupaten Belu lewat ajang balap sepeda. Sementara itu, sejumlah pembalap mengungkapkan kesiapan mereka dalam menghadapi tiap etape hingga pada finish di Labuan Bajo. Mereka juga mempersiapkan diri dengan matang, baik itu kebugaran serta mental yang baik sehingga dapat melintasi rute dengan aman. Ya, persiapan aman. Para atlet kita bahagia selesai gunung. Asiden kan memang orang yang naik suku na punti lima jadi aku nafatin sports lo yang nyarai gawin Timor Leste bana pati mo nomos try ni orang Indonesia ni last track kita gina natin try ni ya bulu kamu tu may be orang asa ya dukungan may be orang try cetak may be nafatin dari anggur nafatin Indonesia Timor Leste man target tola bomba tu kalian target to soy. Selain itu, lewat ajang ini, para pembalap dapat mengenal budaya, keindahan alam, serta keunikan daerah yang mereka lewati. How your preparation for this race? Yeah, it's been a bit hard because early this year I broke my pelvis, so I've been slowly recovering. So the first few stages I've actually struggled a fair bit, but I think as the tour goes on, I think I'll be okay. And yeah, I think all the boys have been training well and doing lots of what they call like heat training to get used to the heat because it's so different to where we are at the moment. Coming here, it's quite hard to deal with how hot it is. So yeah, lots of water, things like that during the day, but yeah, into the next one. Okay. Etape ini menjadi hari terakhir rangkaian Tour de NTT di daratan timur sebelum para pembalap melanjutkan perjuangan mereka ke lintasan di Pulau Sumba. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Pemerintah Indonesia dan Timor Leste melaksanakan sharing session stakeholder perlintasan batas. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara kedua negara dalam mengelola pemerintahan batas. Perlintasan batas antara Indonesia dan Timor Leste merupakan pintu gerbang penting bagi kedua negara. Pemerintah Indonesia dan Timor Leste meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam pengelolaan perlintasan batas. Keamanan dan keselamatan perbatasan adalah prioritas utama bagi kedua negara. Kegiatan ini menjadi wadah diskusi dan koordinasi antar pemangku kepentingan guna memperkuat sinergi pengelolaan perlintasan batas, meningkatkan pelayanan lintas negara, serta mempererat hubungan kerjasama Indonesia-Timor Leste di kawasan perbatasan. Kegiatan digelar di Aula Pos Lintas Batas Negara Mota Ain Rabu 17 September 2025. Staf ahli bidang hubungan antar lembaga Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Anggiat Napitulu mengatakan, sharing session ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara negara Indonesia dan Timor Leste, dan berkomitmen untuk menjamin keamanan dan keselamatan perlintasan batas, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan perbatasan. Sharing session hari ini kita mengumpulkan seluruh stakeholder baik dari sisi Indonesia maupun dari sisi Timor Leste untuk bagaimana
lebih baiknya pengelolaan perlintasan di PLBN Montain Batu Gade. Karena kita mengharapkan meningkatnya volume perlintasan, ada dampak kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di wilayah perbatasan ini. Kita tahu tidak ada masalah yang tidak selesai kalau kita duduk bersama mendiskusikannya. Dari diskusi diharapkan kita mendapatkan solusinya. Diskusi menghasilkan sejumlah rekomendasi, di antaranya perpanjangan jam operasional PLBN dengan penguatan keamanan, peningkatan koordinasi lintas instansi, hingga usulan revisi perjanjian bilateral yang telah berjalan lebih dari 10 tahun. Dari Belu, tim liputan Atambua TV melaporkan. Lurah Patubanao bersama puluhan warga masyarakat di bantaran Sungai Telau melakukan aksi pembersihan sungai. Informasinya usai jeda.